Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban akan menjelaskan tentang sistem operasi yang berjudul Struktur Sistem Operasi. Nama kelompok: 1. Ika Indrasari, 2. Novita Sari, 3. Kusmarsela Aprilia Kumala Dewi. Komponen sistem. Sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Manajemen proses, 2. Manajemen memori utama, 3. Manajemen file, 4. Manajemen sistem input-output, 5. Manajemen penyimpanan sekunder, 6. Sistem jaringan, 7. Sistem proteksi dan sistem command interpreter. Manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses yaitu A. Pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. B. Menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. C. Menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau byte di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpanan volatile yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Isi memori akan hilang apabila terjadi kegagalan sistem. Aktivitas-aktivitas manajemen memori sebagai berikut. A. Menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. B. Memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. C. Mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan dan sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Biasanya, file berupa program atau baik dalam bentuk sort maupun objek dan data. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan diantaranya A. Pembuatan dan penghapusan file, B. Pembuatan dan penghapusan direktori, C. Primary-primary yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori, D. Pemetaan file ke memori sekunder, E. Backup file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Manajemen input-output. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem input-output sebagai berikut. A. Sistem buffer chasing. B. Antarmuka device driver secara umum. C. Driver untuk device hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Karena memori utama atau primary store bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasikan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder atau secondary storage untuk backup memori utama. Aktivitas-aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut. A. Pengaturan ruang bebas. B. Alokasi penyimpanan. C. Penjadwalan disk. Sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Setiap prosesor mempunyai lokal memori sendiri. Prosesor-prosesor pada sistem dihubungkan melalui jaringan komunikasi dengan menggunakan protokol. Sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan dalam 1. Meningkatkan kecepatan komputasi, 2. Meningkatkan ketersediaan data, 3. Meningkatkan kehandalan sistem. Sistem proteksi.
Proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program atau user pada sistem maupun resource dari user. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi 1. Membedakan antara pengguna yang sah dan tidak sah. 2. Menentukan kontrol yang terganggu. 3. Menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Sistem command interpreter. Beberapa perintah yang dimasukkan ke sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk 1. Manajemen dan pembuatan proses. 2. Penanganan input-output. 3. Manajemen penyimpanan sekunder. 4. Manajemen memori utama. 5. Akses sistem file. 6. Proteksi. 7. Jaringan. Program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan Command Line Interpreter atau SEL pada Unix. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya. Layanan sistem operasi dibagi menjadi A. Eksekusi program. B. Operasi-operasi input-output. C. Manipulasi sistem file. D. Komunikasi. E. Mendeteksi kesalahan. Fungsi tambahan untuk menjamin operasi sistem yang efisien yaitu 1. Mengalokasikan sumber daya atau resource. Sistem harus dapat mengalokasikan resource untuk banyak user atau banyak job yang dijalankan dalam waktu yang sama. 2. Akuntansi. Sistem membuat catatan daftar beberapa resource yang digunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statis akumulasi penggunaan resource. 3. Proteksi. Sistem operasi harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. System call. Terdapat 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara lain program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu 1. Melewatkan parameter melalui register. 2. Menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori dan alat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register sebagai gambar. 3. Pass atau penyimpan. Parameter ke stack oleh program dan pop pengambilan isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Melewatkan parameter melalui tabel ada 3 metode, yaitu 1. Melewatkan parameter melalui register. 2. Menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register. 3. Pass atau penyimpanan. Parameter ke stack oleh program pada pub mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Dan di bawah ini adalah contoh gambar dari melewatkan parameter melalui tabel. System call dapat dikelompokkan 5 kategori. Kontrol proses. Hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Mengakhiri atau end dan membatalkan atau abort. 2. Mengambil atau load dan eksekusi atau execute. 3. Membuat dan mengakhiri proses. 4. Menentukan dan mengeset atribut proses. 5. Wait for time. 6. Wait event signal event. 7. Mengalokasikan dan membebaskan memori. 8. Manipulasi file. 9. Manipulasi device. 10. Informasi lingkungan. 11. Komunikasi. Manipulasi file. Hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Membuat dan menghapus file. 2. Membuka dan menutup file. 3. Membaca, menulis, dan mereposisi file. 4. Menentukan dan mengeset atribut file. Manipulasi device. Hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Meminta dan membebaskan device. 2. Membaca, menulis, dan mereposisi file. 3. Menentukan dan mengeset atribut device. Informasi lingkungan. Hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Mengambil atau mengeset waktu atau tanggal. 2.
mengambil atau mengeset sistem data. 3. Mengambil atau mengeset profile atau atribut-atribut device. Komunikasi. Hal-hal yang dilakukan yaitu 1. Membuat dan menghapus sambungan komunikasi. 2. Mengirim dan menerima pesan. 3. Mentransfer status informasi. Sistem program. Sistem program adalah masalah yang relatif kompleks, namun dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain 1. Manipulasi file. 2. Status informasi. 3. Modifikasi file. 4. Bahasa pemrograman yang mendukung. 5. Pemanggilan eksekusi program. 6. Komunikasi. 7. Program-program aplikasi. Struktur sistem operasi, yaitu struktur sistem MS-DOS. 2. Struktur sistem Unix. 3. Pendekatan terlapis atau layer apart. Mesin virtual. Struktur mesin virtual dicontohkan sebagai gambar berikut ini. Keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual adalah sebagai berikut. 1. Konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber-sumber daya secara langsung. 2. Sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. 3. Konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.